Halo semuanya, selamat datang kembali. Kalau kita melihat kalender, sekarang tahun 2026 dan dunia rasanya sedang menahan napas. Timur Tengah yang tadinya selalu panas, kini benar-benar mendidih. Eskalasi konflik yang awalnya sporadis antara Israel dan proksi-proksi regional, sekarang sudah berevolusi menjadi perang terbuka yang menyeret dua raksasa, Amerika Serikat dan Iran. Bayangkan situasi ini, langit malam yang gak lagi gelap karena terus-menerus diterangi kilatan rudal dan sistem pertahanan udara. Suara sirene jadi alarm pagi bagi jutaan orang. Kita nggak lagi bicara soal bentrokan perbatasan biasa, kawan. Ini adalah perang modern berskala besar dengan teknologi militer paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Situasi terkini di lapangan benar-benar tegang, garis depan terus bergeser setiap jamnya, dan setiap keputusan yang diambil di Washington, Tel Aviv, atau Teheran punya efek domino yang langsung terasa ke seluruh penjuru bumi. Gimana semua ini bisa terjadi? Mari kita bedah kekuatan aliansi pertama. Di satu sisi, kita punya koalisi Amerika Serikat dan Israel. Secara militer, superioritas udara dan intelijen mereka nggak perlu diragukan lagi. Amerika sudah menurunkan gugus tempur kapal induk terbaru mereka ke Laut Mediterania dan Teluk Persia. Jet tempur generasi ke-6 mulai seliweran melakukan patroli tanpa henti. Sementara itu, Israel telah memaksimalkan sistem pertahanan udara mereka dari Iron Dome, David Sling, sampai Arrow 3 yang bekerja lembur 24 jam sehari memblokade serangan. Tapi sayangnya, perang di tahun 2026 ini membuktikan bahwa teknologi canggih bernilai triliunan dolar sekalipun gak selalu menjamin kemenangan instan. Pasukan koalisi ini menghadapi kenyataan pahit bahwa musuh yang mereka hadapi tidak berkumpul di satu medan tempur terbuka, melainkan menggunakan taktik perang gerilya modern, bersembunyi di bawah tanah, dan membaur. Ini menguras bukan cuma amunisi, tapi juga psikologis para prajurit di lapangan. Di sisi seberang, strategi yang dimainkan Iran dan jaringan aliansinya nggak kalah bikin merinding. Sadar kalau head-to-head secara konvensional melawan Amerika adalah langkah bunuh diri, Teheran memainkan kartu as mereka, perang asimetris. Mereka mulai mengerahkan rudal balistik hipersonik yang pergerakannya sangat sulit dilacak oleh radar pertahanan biasa. Bukan cuma itu, ancaman blokade di Selat Hormuz sekarang bukan sekadar gertakan belaka. Jalur distribusi minyak dunia yang sangat krusial ini dipenuhi ranjau laut dan kapal cepat bersenjata yang siap mengganggu kapal tanker negara-negara barat. Dampaknya, harga minyak dunia meroket gila-gilaan, bikin ekonomi global nyaris lumpuh. Negara-negara yang gak ikut perang pun tercekik inflasi parah. Belum lagi serangan siber berskala besar yang terus-menerus menargetkan infrastruktur vital militer dan perbankan di Amerika serta Israel. Iran membuktikan bahwa untuk melumpuhkan raksasa, kamu nggak harus lebih besar, kamu cuma perlu tahu di mana titik paling lemahnya. Tapi di balik semua angka, analisis taktik, dan adu canggih persenjataan ini, ada satu hal yang sering banget dilupakan oleh para politisi, harga nyawa manusia. Perang tahun 2026 ini sudah menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di abad ke-21. Jutaan warga sipil terjebak di zona pertempuran tanpa akses listrik, air bersih, apalagi obat-obatan. Kota-kota bersejarah yang dulu indah sekarang cuma tinggal puing beton dan debu mesiu. Rumah sakit darurat kewalahan menampung korban yang terus berjatuhan. Jujur aja, ngelihat lanskap kehancuran ini, bikin kita sadar betapa rapuhnya peradaban yang udah dibangun susah payah ratusan tahun. Anak-anak yang seharusnya sibuk belajar di sekolah, sekarang harus belajar membedakan suara drone pengintai dan jet tempur yang akan menjatuhkan bom. Ini adalah tragedi kolektif umat manusia. Apakah semua kehancuran ini sepadan dengan ego para pemimpin dunia yang duduk aman di bunker mewah mereka? Sekarang pertanyaannya, mau dibawa kemana situasi ini? Kita saat ini benar-benar berdiri di ujung jurang Perang Dunia Ketiga. Upaya diplomasi lewat PBB seolah menemui jalan buntu, dengan masing-masing pihak memegang ego dan syarat yang mustahil disepakati. Kalau tidak ada keajaiban negosiasi dalam waktu dekat, eskalasi ini bisa memicu penggunaan senjata non-konvensional yang dampaknya nggak akan bisa diputar balik. Dunia butuh para pemimpin ini untuk menurunkan senjata mereka dan kembali ke meja perundingan sebelum semuanya terlambat. Perang nggak pernah benar-benar menentukan siapa yang paling benar, tapi hanya menyisakan siapa yang tersisa. Nah, menurut kalian sendiri, apakah masih ada harapan untuk perdamaian di tahun 2026 ini? Coba tulis pendapat dan analisis kalian di kolom komentar ya.
Jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Pemuda Pos, like dan share video ini supaya makin banyak orang melek sama isu global. Sampai jumpa di update berikutnya.